Di desa kami, ada satu tempat yang selalu dihindari ketika malam tiba. Sebuah kebun karet tua yang terbentang luas di pinggir desa. Pohon-pohon karetnya tinggi, batangnya hitam. Getah yang menetes dari sayatan kulit pohon tampak seperti darah yang mengering. Pada siang hari, tempat itu hanya terlihat seperti kebun biasa. Para penyadap bekerja sejak subuh. Ember-ember kecil tergantung di batang pohon. Namun setelah matahari tenggelam, tidak ada yang berani melewati jalan setapak di tengah kebun itu. Bukan karena binatang buas, bukan juga karena perampok, tapi karena suara yang kadang terdengar dari dalam gelapnya kebun. Suara perempuan yang memanggil nama orang-orang desa. Awalnya hanya cerita. Beberapa penyadap karet mengatakan mereka mendengar suara perempuan tertawa di antara pohon-pohon. Ada juga yang mengaku mendengar seseorang memanggil namanya. Tapi semua orang menganggap itu hanya perasaan. Sampai suatu malam, Pak Rahman pulang dari kebun agak terlambat. Ia berjalan sendirian melewati jalan tanah yang membelah kebun karet. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun karet bergesekan menimbulkan suara lirih. Lalu dari balik gelap pohon, ia mendengar sesuatu. "Rahman!" Suara perempuan. Pelan, lembut, ia berhenti berjalan, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan langkahnya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. "Rahman, sini." Pak Rahman mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya warga yang bercanda, atau mungkin istrinya mencarinya. Namun saat ia mengangkat senter dan menyorot ke arah suara, ia melihat sesuatu di antara pohon-pohon karet. Sosok putih, berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pak Rahman merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan meski wajahnya tertutup rambut, ia tahu satu hal. Makhluk itu sedang menatapnya. Pak Rahman langsung berlari. Senter di tangannya jatuh. Ia tidak berani mengambilnya. Yang ada di pikirannya hanya satu. Keluar dari kebun itu secepat mungkin. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah. Pelan, seperti seseorang berjalan di antara pohon-pohon. Lalu suara itu memanggil lagi. "Rahman." Kali ini nadanya berubah. Bukan lembut lagi, tapi seperti bisikan panjang yang menyeret namanya. Pak Rahman berlari sampai napasnya hampir habis dan baru berhenti ketika lampu rumah-rumah desa mulai terlihat. Keesokan paginya, cerita Pak Rahman menyebar ke seluruh desa. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menertawakannya. Namun malam berikutnya, kejadian lain terjadi. Seorang pemuda bernama Andi yang pulang dari warung juga melewati jalan kebun karet. Dan tepat di tengah jalan, ia mendengar suara perempuan memanggil, "Andi." Ia mengira itu temannya yang bercanda. Namun saat ia menoleh, ia melihat sosok putih berdiri di antara pohon-pohon. Rambutnya panjang, bajunya putih kotor, dan tubuhnya tidak menyentuh tanah. Sejak malam itu warga mulai sadar. Suara di kebun karet bukan sekadar cerita. Makhluk itu benar-benar ada. Dan yang paling menakutkan, ia tahu nama orang-orang desa. Sejak kejadian yang dialami Pak Rahman dan Andi, suasana desa berubah. Jika sebelumnya warga masih berani melewati kebun karet saat malam, kini jalan itu benar-benar kosong setelah maghrib. Tak ada lagi orang yang berani melintas sendirian. Bahkan para penyadap karet kini berangkat lebih pagi dan pulang sebelum matahari tenggelam. Namun ketakutan itu tidak menghentikan suara dari kebun. Justru sebaliknya, semakin banyak warga yang mengaku mendengar suara perempuan itu. Suara yang selalu sama, suara yang lembut tapi membuat darah terasa dingin. Dan yang paling menyeramkan, suara itu selalu menyebut nama.
nama orang yang sedang lewat. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Joko pulang dari rumah temannya. Ia mengendarai sepeda motor tua melewati jalan di pinggir kebun karet. Mesinnya meraung pelan di tengah kesunyian. Ketika ia melewati bagian paling gelap dari kebun itu, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan. Joko. Ia langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Joko menggelengkan kepala. Ia mencoba mengabaikannya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Joko, tunggu. Joko hampir saja menjawab. Hampir saja membuka mulutnya. Namun tiba-tiba ia teringat cerita Pak Rahman. Jangan pernah menjawab suara yang memanggil dari kebun itu. Joko langsung menarik gas motornya. Ia melaju kencang meninggalkan jalan itu tanpa menoleh lagi. Dan ketika ia sudah hampir keluar dari kebun, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tawa perempuan, tawa yang panjang, tawa yang bergema di antara pohon-pohon karet. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Seorang penyadap karet bernama Pak Hasan tidak pulang dari kebun. Biasanya ia kembali sebelum matahari terbenam. Namun hari itu rumahnya tetap gelap sampai larut malam. Keluarganya mulai panik. Warga desa berkumpul membawa senter dan obor. Mereka menyusuri kebun karet. Langkah mereka berat. Udara terasa lembab. Dan setiap kali angin meniup daun karet, rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pohon. Mereka menemukan ember getah milik Pak Hasan, pisau sadapnya, dan senter yang jatuh di tanah. Namun Pak Hasan tidak ada dimanapun. Saat warga masih mencari di dalam kebun, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti berjalan. Ia mengangkat tangannya. Diam. Semua langsung terdiam di antara pohon-pohon karet. Terdengar suara perempuan, pelan, sangat pelan. Hasan. Suara itu seperti memanggil dari kejauhan, namun jelas, sangat jelas. Beberapa warga langsung membaca doa, yang lain menyorotkan senter ke arah suara. Dan di antara batang pohon karet, mereka melihat sesuatu. Sosok perempuan putih berdiri di sana. Rambutnya panjang, tubuhnya pucat, dan matanya gelap seperti lubang tanpa dasar. Warga langsung mundur. Tak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, mereka mendatangi rumah seorang tetua desa yang paling tua. Namanya Mbah Sastro. Orang tua itu mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Setelah semua selesai bercerita, ia hanya menghela napas panjang. Makhluk itu bukan baru muncul, katanya pelan. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan meninggal di kebun itu. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke arah kebun karet yang terlihat dari kejauhan. Perempuan itu meninggal saat mengandung. Warga saling berpandangan. Mbah Sastro melanjutkan dengan suara lebih berat. Sejak saat itu, kadang ia muncul. Dan ia memanggil nama orang. Salah seorang warga bertanya dengan suara gemetar. Kalau orang itu menjawab, Mbah Sastro menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, biasanya, orang itu tidak kembali. Setelah mendengar penjelasan dari Mbah Sastro, warga desa mulai mengingat sesuatu yang sudah lama dilupakan. Puluhan tahun lalu, sebelum kebun karet itu menjadi luas seperti sekarang, tempat itu pernah menjadi lokasi sebuah pondok kecil milik seorang perempuan muda. Namanya Sari. Ia datang dari desa lain. Orang-orang hanya tahu bahwa ia hidup sendirian di pondok kayu di tengah kebun. Namun suatu malam, warga menemukan pondok itu kosong. Sari ditemukan tidak bernyawa di dekat salah satu pohon karet. Tubuhnya tergeletak di tanah. Dan yang paling mengerikan, ia sedang mengandung. Sejak saat itu,
beberapa orang mulai mendengar suara perempuan menangis di kebun tersebut. Namun lama-kelamaan cerita itu hilang, sampai sekarang. Malam-malam berikutnya, suara di kebun karet semakin sering terdengar. Bukan hanya di dalam kebun, kadang suara itu terdengar sampai ke jalan desa. Beberapa warga bersumpah mereka mendengar nama mereka dipanggil dari arah kebun. Budi, Wawan, Rudi. Suara itu selalu sama, lembut namun dingin, seolah berasal dari tenggorokan yang tidak lagi hidup. Orang-orang mulai menutup pintu rumah lebih awal. Anak-anak tidak lagi bermain di luar setelah maghrib. Dan jalan menuju kebun karet kini benar-benar kosong setiap malam. Suatu malam, seorang pria bernama Pak Bima pulang terlambat dari desa sebelah. Ia harus melewati jalan yang berbatasan langsung dengan kebun karet. Saat ia berjalan melewati jalan itu, angin malam tiba-tiba berhenti. Daun-daun pohon karet mendadak diam. Lalu dari dalam kebun, terdengar suara perempuan. Bima. Pak Bima berhenti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Bima, sini. Tanpa sadar Pak Bima menjawab. Iya. Siapa? Dan pada detik itu juga, suasana berubah. Udara terasa sangat dingin. Dan dari balik pohon karet, sesuatu mulai bergerak mendekatinya. Pak Bima menyorotkan lampu senternya. Cahaya itu jatuh ke sebuah sosok yang berdiri di antara pohon-pohon. Seorang perempuan, bajunya putih lusuh. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke pinggang. Namun yang membuat Pak Bima tidak bisa bernapas adalah wajahnya. Wajah itu pucat, matanya hitam, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Perempuan itu berdiri tanpa menyentuh tanah. Tubuhnya perlahan melayang mendekat. Lalu dengan suara yang sama lembutnya, ia kembali memanggil. Bima. Pak Bima menjatuhkan senternya. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakangnya, ia mendengar tawa yang panjang. Tawa yang bergema di seluruh kebun karet. Pak Bima berhasil sampai ke desa dengan napas terengah-engah. Warga yang melihatnya langsung berkumpul. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menceritakan semuanya. Tentang perempuan yang melayang, tentang wajah pucat itu, dan tentang suara yang memanggil namanya. Namun ketika salah satu warga menyorotkan lampu ke belakangnya, mereka melihat sesuatu yang membuat semua orang merinding. Di ujung jalan menuju kebun karet, di antara gelapnya pepohonan, ada sosok putih berdiri, diam, menatap ke arah desa. Dan pelan-pelan, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini bukan memanggil Pak Bima, tapi memanggil nama yang lain. Nama warga yang berdiri di antara kerumunan malam itu. Setelah kejadian yang dialami Pak Bima, warga desa akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa terus menghindari kebun karet itu. Makhluk itu tidak lagi tinggal jauh di tengah kebun. Ia sudah mulai mendekati desa. Suara panggilannya semakin sering terdengar. Kadang dari pinggir jalan, kadang dari arah pohon-pohon karet. Dan setiap kali suara itu terdengar, nama yang disebut selalu berbeda. Malam itu para tetua desa berkumpul di rumah Mbah Sastro. Mereka sepakat melakukan sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan. Mereka akan pergi ke kebun karet dan mencari asal mula teror itu. Sekelompok warga berjalan menuju kebun karet membawa obor, lampu senter, dan doa. Langkah mereka pelan. Udara malam terasa berat. Kabut tipis mulai turun di antara batang-batang pohon karet. Setiap langkah membuat daun-daun kering berderak di tanah. Tak ada suara binatang malam. Tak ada angin. Seolah seluruh kebun menahan napas. Ketika mereka sampai di bagian paling dalam kebun, Mbah Sastro tiba-tiba berhenti. Di sini, katanya pelan,
Ia menunjuk sebuah pohon karet tua. Batangnya lebih besar dari yang lain, kulitnya hitam dan retak. Disinilah dulu Sari ditemukan. Tiba-tiba angin dingin berhembus, obor-obor warga bergoyang, daun-daun karet berdesir keras, dan dari belakang pohon besar itu, sesuatu muncul, sosok perempuan, baju putih panjangnya berkibar, rambut hitamnya menutupi wajah, tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Tidak ada suara langkah, namun kehadirannya terasa seperti tekanan berat di dada. Beberapa warga mundur ketakutan, namun Mbah Sastro tetap berdiri. Ia membaca doa dengan suara keras. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, warga melihat wajahnya. Pucat, mata hitam kosong, dan senyum tipis yang tidak manusiawi. Dalam doa yang terus dibacakan, Mbah Sastro akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini disembunyikan desa. Dulu, Sari tidak meninggal karena kecelakaan. Ia meninggal karena dikhianati. Seorang lelaki desa yang berjanji menikahinya, meninggalkannya ketika ia hamil. Sari datang ke kebun itu untuk mencari lelaki tersebut. Namun yang ia temukan hanyalah penghinaan. Dan malam itu, ia ditemukan meninggal di bawah pohon karet. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia terus memanggil nama orang-orang desa, seolah mencari seseorang, atau mungkin mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Ketika doa semakin keras dibacakan, angin mulai bertiup kencang, kabut berputar di sekitar pohon, dan sosok kuntilanak itu perlahan memudar. Tawa pelannya terdengar sekali lagi, lalu hilang. Sejak malam itu, suara panggilan dari kebun karet tidak pernah terdengar lagi. Warga desa perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Para penyadap kembali bekerja. Jalan setapak di kebun tidak lagi kosong setiap malam. Namun ada satu hal yang tetap diingat warga desa. Setiap kali angin malam berhembus melewati pohon-pohon karet, kadang terdengar suara daun bergesekan seperti bisikan. Bisikan yang membuat siapapun yang mendengarnya teringat pada satu hal, bahwa di tempat itu pernah ada seseorang yang mati dengan luka yang tidak pernah sembuh. Dan mungkin tidak semua arwah datang untuk menakut-nakuti, sebagian hanya ingin didengar. Pesan hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jangan pernah mengkhianati seseorang, terutama ketika menyangkut tanggung jawab dan kehidupan orang lain. Luka akibat pengkhianatan bisa meninggalkan jejak panjang bahkan setelah kematian. Setiap perbuatan memiliki akibatnya. Kesalahan yang tidak diselesaikan bisa meninggalkan rasa bersalah yang menghantui banyak orang. Hormati tempat dan kisah masa lalu. Banyak tempat menyimpan sejarah yang tidak selalu diketahui generasi berikutnya. Keberanian menghadapi masalah lebih baik daripada terus menghindarinya. Warga desa baru menemukan ketenangan setelah mereka berani menghadapi sumber teror tersebut. Doa dan kebersamaan sering menjadi kekuatan terbesar ketika menghadapi sesuatu yang menakutkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.